Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Saya Bisa Smart Learning. Pelajaran hari ini adalah tentang penggunaan huruf S dalam bahasa Inggris. Kapan saja huruf S perlu digunakan dan kapan saja huruf S tidak perlu digunakan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita mulai pelajaran kita. Pertama, huruf S harus digunakan pada kata-kata benda yang bisa dihitung. Dalam bahasa Inggris, istilahnya countable nouns, artinya kata-kata benda yang bisa dihitung. Jadi, semua kata yang bisa kita sebut dalam jumlah, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, di belakang kata benda tersebut kita harus menggunakan S. Contoh, book menjadi books, house menjadi houses, car menjadi cars. Contoh dalam kalimat, there are 2 books on the table. Jadi kalau kita mengatakan there are 2, 3, 4 atau seterusnya, kata bendanya harus ditambahi S. There are 2 books on the table. Jadi kita tidak mengatakan there are 2 books on the table. Jika bukunya hanya satu, kita mengatakan there is a book on the table. Atau there is 1 book on the table. Tetapi biasanya one diganti dengan a, yang artinya sebuah. Jadi there is a book on the table. He has sold 3 houses. Jika dia baru menjual atau hanya menjual satu rumah, kita mengatakan he has sold a house atau he has sold 1 house. Tetapi sama seperti tadi, biasanya one diganti dengan a yang artinya sebuah. Jadi he has sold a house. They have 5 cars. Jadi kita tidak mengatakan they have 5 car, tetapi jangan lupa menambahkan S jika itu lebih dari 1. Jika mereka hanya mempunyai 1 mobil, kita mengatakan they have a car. They have 1 car, sama saja, tetapi yang umum digunakan adalah a. They have a car. Lalu saat di dalam kalimat kita menggunakan many atau so many, maka kata kerjanya harus ditambahkan S. Karena many atau so many berarti banyak, lebih dari 1. Contoh kalimat, the little girl has many dolls. Jadi kita tidak mengatakan the little girl has many doll. Jangan lupa jika ada kata many berarti kita harus menambahkan S. The little girl has many dolls. There are so many flowers in the garden. Jadi kita tidak mengatakan there are so many flowers in the garden. Kalau kita mengatakan so many, berarti kita harus menambahkan S di belakang kata benda. There are so many flowers in the garden. Lalu kapan lagi kita harus menambahkan S di belakang kata benda? Mari lihat daftar kata-kata berikut ini. Yang pertama adalah one of. Jika kita menggunakan one of di dalam kalimat, maka kata benda harus dalam bentuk jamak. Contohnya, one of my friends is from Papua. Artinya, salah satu dari teman-teman saya berasal dari Papua. Jadi kita tidak mengatakan one of my friend, tetapi one of my friends is from Papua. Perhatikan dalam kalimat ini, to be yang digunakan adalah to be bentuk tunggal karena mengikuti subjeknya. Subjek dalam kalimat ini adalah one of. Jadi salah satu. Jadi kita menggunakan to be is. One of my friends is from Papua. Atau apa saja, kalimat apa saja yang kita ingin katakan dengan menggunakan one of, maka kata bendanya harus dalam bentuk jamak. Misalnya, one of my bags is red. Salah satu dari tas-tas saya berwarna merah. Atau one of the hamsters is white.
Salah satu dari hamster-hamster itu berwarna putih. Lalu jika dalam kalimat kita menggunakan some of yang artinya beberapa dari, maka di belakang kata benda kita harus menambahkan s. Some of my friends are from Papua. Beberapa dari teman saya berasal dari Papua. Dan karena subjeknya adalah some of, maka kita menggunakan are, bukan is. Lalu, many of my friends are from Papua. Many of. Di sini juga kita menggunakan are sebagai to be karena subjeknya adalah many dan tidak lupa menambahkan s pada friend. Jadi, many of my friends are from Papua. Many of my friends are from Papua. Kebanyakan teman-teman saya berasal dari Papua. Most of my friends are from Papua. Di sini juga kita menggunakan are dan menambahkan s di belakang friends. Most of my friends are from Papua. All of my friends are from Papua. Semua teman-teman saya berasal dari Papua. Kita menggunakan are. All of my friends are from Papua. Berikutnya, tidak ada dari teman-teman saya berasal dari Papua. None of my friends are from Papua. Di sini, subjeknya adalah none of yang artinya tidak seorang pun, tetapi perhatikan kita tetap menggunakan are sebagai to be-nya. None of my friends are from Papua. Mungkin ada yang bertanya, kenapa none of tidak ada seorang pun tetapi kita menggunakan are sebagai to be, kenapa bukan is? Jawabannya adalah karena itu aturannya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita menggunakan none of, tidak ada seorang pun, none of my friends are from Papua, misalnya, to be yang digunakan adalah are. Jadi kita tidak menggunakan is. Jadi kalimatnya bukan none of my friends is from Papua, tetapi none of my friends are from Papua. Kita sudah belajar kapan saja kita harus menggunakan s di belakang kata-kata benda dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan belajar kapan kita harus menambahkan s di belakang kata kerja. Mari perhatikan kalimat-kalimat berikut. I love photography. Patty loves photography. David loves photography. Patty and David love photography. Patty, David, and I love photography. Pada contoh kalimat-kalimat ini kita melihat bahwa jika subjeknya adalah seseorang yang tunggal, maka di belakang kata kerja kita harus menambahkan s. Dalam hal ini Patty, yang kita bisa ganti dengan she. Patty loves photography atau she loves photography. Dan David, dalam hal ini kita bisa mengganti David dengan he. Jadi David loves photography atau he loves photography. Kita menambahkan s di belakang love yang adalah kata kerjanya. Sementara jika subjeknya adalah I atau nama orang tetapi lebih dari satu, kita tidak perlu menambahkan s di belakang kata kerja. Contoh-contoh dalam kalimat ini adalah I love photography. Jadi kita tidak mengatakan I loves photography. Atau Patty and David love photography. Jadi jika orangnya lebih dari satu, kita tidak perlu menambahkan s pada kata kerja. Patty and David, kita bisa menggantinya dengan they, mereka. Jadi Patty and David love photography atau they love photography. Atau pada contoh berikutnya, Patty, David, and I, yang artinya kami, we. Kita bisa mengganti Patty, David, and I dengan we. We love photography atau Patty, David, and I love photography. Kita tidak perlu menambahkan s di belakang kata kerja dalam hal ini love.
Jadi kuncinya adalah jika kita menyebutkan nama orang sebagai subjek dan orang itu hanya satu, maka kita perlu menambahkan S di belakang kata kerja. Teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan juga notification agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang pelajaran-pelajaran bahasa Inggris yang baru dari channel ini. Juga jangan lupa like ya. Semua orang bisa berbahasa Inggris dengan lancar asalkan mau belajar dengan tekun. Semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah. Never give up. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.